Selamat datang di edisi spesial Halloween. Kali ini kita akan buka lewat salah satu film yang mengusung genre action fantasy horror movie yang diangkat dari sumber aslinya, yaitu buku komik yang diterbitkan oleh Image Comics. Film ini juga merupakan film pertama yang menampilkan aktor Afro-Amerika sebagai superhero. Iya, saya tahu, kalian pasti kangen dengan film yang satu ini. Sebelum kita mulai, pastikan dulu segala asupan kalian terpenuhi. Utang gimana? Nambah? Sama. Langsung aja, ini dia Spawn Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 1997. Ulasan film ini tercatat sangat tidak memuaskan, namun di eranya cukuplah untuk menghibur para pecinta komik sebagai sumber aslinya. Film ini disutradarai oleh Mark SDP dan dibintangi oleh Michael J. White sebagai Albert Simmons alias Spawn, Martin Sheen sebagai Jason Wynn, John Leguizamo sebagai Clown alias Violator, dan masih banyak cast penting lainnya. Sebelumnya kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film ini. Emang ada yang belum pernah nonton? Film diawali dengan suli suara yang menjelaskan mengenai perseteruan surga dan neraka yang tidak pernah berujung. Penguasa kegelapan atau neraka ini bernama Mel Bolgia yang telah mengirimkan utusannya ke dunia untuk merekrut orang-orang yang akan menghancurkan dunia. Mel Bolgia sendiri membutuhkan seorang prajurit kuat yang akan memimpin pasukannya untuk membakar dan menghancurkan surga. Di pangkalan udara militer Hong Kong, seorang agen pasukan khusus dan operasi hitam bernama Albert Simmons ditugaskan untuk membunuh targetnya yang bernama Joseph Asamifar, yaitu pemimpin pergerakan revolusioner Aljazair, dari air traffic control yang telah dia kuasai dengan menghancurkan pesawat yang ditumpangi oleh target utamanya tersebut. Operasi rahasia ini rupanya terpantau oleh seorang paruh baya misterius. Upaya pembunuhan tersebut akhirnya tidak menewaskan target utama saja, melainkan juga puluhan warga sipil tidak berdosa. Suli suara selanjutnya menjelaskan bahwa ini adalah sebuah tes untuk mencari seorang prajurit neraka terkuat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kejadian tersebut kemudian diliput dan menjadi headline berita di TV. Pimpinan Security United States Group Jason Wynn menyaksikan tayangan tersebut bersama dengan seorang villain misterius yaitu Violator. Jason Wynn memastikan bahwa Al Simmons ini adalah prajurit pilihan terbaik yang ternyata sangat diminati oleh Violator. Violator ini sendiri pertama kali muncul dalam komik Spawn isu nomor 2. Dialah director dari Hellspawn, kumpulan prajurit yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan Mel Bolgia, dan Simmons diminati sebagai pemimpin Hellspawn. Sementara itu di rumahnya, Simmons dan sahabatnya Terry Fitzgerald berangkat kerja. Wanda Blake, istrinya Simmons, meminta Terry untuk memastikan Simmons pulang tepat waktu. Di mobil, Terry memperlihatkan headline koran mengenai peledakan pesawat British Airlines. Di kantornya, Simmons marah terhadap Jason Wynn yang merupakan atasannya karena merasa Wynn telah menipunya setelah misinya justru ternyata ikut menewaskan puluhan warga sipil, di mana harusnya bandara yang menjadi targetnya steril. Simmons akhirnya meminta resign dari pekerjaan tersebut. Jason Wynn memutuskan menerima permintaannya itu asalkan dia selesai menjalani misi terakhirnya untuk menyusup ke sebuah pabrik senjata biokimia di Korea Utara. Pada saat menjalankan misinya tersebut, diam-diam rupanya Jason Wynn mengirimkan salah satu prajurit lainnya yaitu Jessica Priest mengikutinya dan mengacaukan misi tersebut. Jessica Priest menembaki Simmons, lalu Jason Wynn membakarnya hidup-hidup dan sekaligus membuat pabrik senjata kimia tersebut meledak setelah sebelumnya telah dipasangi peledak secara diam-diam oleh Jason Wynn. Jiwanya pun terlempar ke lubang menuju neraka, di mana penguasa neraka Mel Bolgia akhirnya menawarinya kesepakatan Faustian atau kesepakatan setan yang mirip dengan yang dilakukan oleh Mephisto di Marvel dengan Ghost Rider salah satunya. Mel Bolgia ini menawarinya kesempatan untuk bertemu dengan Wanda sekali lagi dan Simmons menyetujui kesepakatan itu hingga Mel Bolgia akhirnya mengirimnya kembali ke bumi dengan penampilan yang penuh dengan luka bakar. Simmons ditugaskan untuk membalas dendamnya membunuh Jason Wynn. Al Simmons ini kemudian dikirim kembali ke dunia, atau lebih tepatnya dianggap terlahir sebagai Spawn yang baru, yang tubuhnya sebenarnya terdiri dari komposisi nekroplasma yang akan tumbuh. Dia tiba di sebuah gang sempit yang kumuh dan bertemu dengan seorang anak tunawisma bernama Zack yang menawarinya minuman dan tempat tinggal. Simmons mengacuhkan anak tersebut, lalu bertemu dengan seorang lelaki paruh baya misterius ini lagi yang juga menawarinya tempat tinggal di permukiman darurat dan kumuh tersebut. Simmons
Simmons menolak karena dia masih ingat punya rumah sendiri. Dia pun memilih untuk pulang ke rumahnya. Dalam ingatan Simmons, kejadian pembunuhan terhadap dirinya baru saja terjadi. Namun realitanya dia justru ternyata kembali ke bumi 5 tahun setelah kejadian tersebut, di mana semuanya telah berubah drastis. Wanda sekarang telah menikah dengan sahabatnya, Terry Fitzgerald, yang kini otomatis menjadi ayah dari putrinya, Cyan, yang pada saat itu sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Anjing peliharaannya yang bernama Spaz tiba-tiba mengendus keberadaannya dan menghampirinya. Wajarlah kan majikan aslinya. Anaknya Cyan kemudian menyusul dan akhirnya bertemu dengan Simmons kembali. Wanda yang baru keluar dari rumah setelah mengambil sesuatu dibuatnya histeris melihat Simmons yang tidak dia kenali lagi karena sekujur tubuhnya yang terkena bekas luka bakar parah. Terry yang juga melihat wujud Simmons tersebut akhirnya menyuruhnya pergi. Hingga badut yang mereka sewa untuk ulang tahun mendatangi dan menyelamatkan Simmons. Badut ini ternyata adalah Violator yang menyamar. Violator yang doyan kentut becek sembarang kayak saya. Violator ini memang ditugaskan untuk memandu Simmons di dunia. Dia pun menjelaskan bahwa Simmons sebenarnya sudah tewas dan dikebumikan. Karena tidak percaya, Simmons dibawa menuju ke kuburannya untuk membuktikannya sendiri. Setelah menggali kuburannya, Simmons pun mendapati jasadnya dan mengambil kalung berisi foto dirinya dan Wanda, yang seketika membuatnya marah setelah mengingat Wanda telah bersama dengan orang lain, seolah mengkhianati dirinya sendiri. Sekelompok preman mendatangi Simmons dan Violator, dan seketika itu juga Simmons mendapatkan perubahan wujudnya. Violator pun memberikan nama barunya, yaitu Spawn. Spawn akhirnya menyimpan kalung yang berisikan fotonya dengan Wanda di dalam dadanya. Lalu Violator mengajaknya pulang dengan berteleportasi. Setelah memakan pizza dengan topping belatung, yeks, Spawn kemudian bertemu dengan seorang lelaki parubaya yang sebelumnya terlihat beberapa kali. Ternyata orang ini bernama Cagliostro. Dia juga merupakan Hellspawn, namun berhasil membebaskan dirinya dan kini menjadi prajurit untuk surga. Cagliostro ini menjadi Hellspawn 500 tahun sebelumnya. Sementara itu di kantornya, Jason Wynn rupanya sedang mengembangkan sebuah senjata biologis yang bernama Heat 16 yang akan dia gunakan untuk menguasai dunia. Biological weapon ini kemudian diperjualbelikan oleh perusahaannya. Tidak lama setelahnya, terlihat Terry datang menemuinya dan mengajaknya berbicara empat mata. Jason Wynn mempertanyakan kabar Wanda dan Cyan yang kini menjadi istri dan anaknya, dan itu membuat raut wajah Terry sedikit terlihat berubah. Wynn kemudian memastikan tugas Terry untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan menggunakan kekuatan media agar publik bisa menyetujui rencananya. Mereka kemudian pergi ke sebuah acara penting yang dihadiri oleh banyak tamu penting sekaligus klien perusahaannya Jason Wynn. Sesampainya di sana, Terry menerima panggilan darurat yang rupanya melaporkan pembobolan gudang senjata mereka oleh orang yang tidak dikenal. Orang tersebut adalah Spawn. Setelah menyapa beberapa orang kliennya, laporan pembobolan tersebut kemudian diterima oleh Jason Wynn. Di saat yang sama, Jessica Priest tiba di lokasi. Wynn memutuskan untuk segera meninggalkan lokasi pertemuan dan pada akhirnya Spawn masuk ke dalam gedung dengan membobol atap kubah kaca dan mendarat tepat di tengah kerumunan di depan Jason Wynn. Setelah mengingatkan Wynn siapa dirinya, Spawn akhirnya menghajarnya. Spawn juga berniat menghajar Terry, sahabatnya yang kini menjadi suami dari istrinya. Namun Terry bisa sejenak membuat amarahnya redam dan kembali mengalihkan perhatian dan fokusnya ke pembalasan dendamnya kepada Jason Wynn. Tiba-tiba dari lantai 2, Jessica Priest menghujamnya dengan rentetan tembakan yang dengan susah payah dihindari oleh Spawn. Setelah berada di ruang perlindungan, Spawn mendapati tubuhnya yang terkena tembakan bisa pulih seketika dan membuatnya takjub akan kemampuan di luar nalarnya itu. Jason Wynn kemudian memerintahkan Jessica Priest untuk mengejar dan membunuhnya karena dia adalah Al Simmons. Dengan penampilan Spawn, Jessica malah mengolok dan mengatakan itu sebagai kostum Halloween, dan dengan mudah Spawn pun berhasil membunuh Jessica Priest. Tiba-tiba datang lagi entah dari mana Violator memberikan Spawn selamat karena berhasil menuntaskan dendamnya yang pertama. Pasukan polisi akhirnya tiba di lokasi dan menyerang Spawn. Spawn pun kabur dengan bantuan armor nekroplasmanya. Sekilas mengenai armor nekroplasma ini adalah armor yang eksis di universe-nya Spawn. Armor yang mengandung zat magis dari neraka yang bisa berubah menjadi apapun, apa saja, sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan armor ini, Spawn berhasil mengelabui polisi hingga membantunya terbang dan kabur. Masih di lokasi yang sama, pasca kejadian penyerangan Spawn, Jason Wynn akhirnya bertemu dengan Violator lagi, memarahinya karena Violator tidak pernah sama sekali memperingati dirinya tentang kembalinya Simmons dari kematian. Violator kemudian menyarankan kepada Jason Wynn untuk menanamkan sebuah alat dalam jantungnya yang akan terhubung dengan semua senjata biologisnya yang telah tersebar, yang mana jika detak jantungnya berhenti, maka senjata biologis tersebut akan menyebarkan virus dengan cepat. Hal tersebutlah yang akan mencegah Al Simmons untuk
membunuhnya. Ide tersebut membuat Jason Wynn merasa aman dan terus berusaha untuk mewujudkan niatnya untuk menguasai dunia. Di tempat lain, Wanda Black memberikan presentasi tentang dampak yang ditimbulkan oleh biological weapon, seperti ledakan yang terjadi 5 tahun sebelumnya di Korea Utara, di mana di sana Al Simon tewas. Berbagai penyakit baru juga bermunculan. Fokus Wanda seketika berubah ketika pandangannya mengarah ke Simmons yang melihatnya dari lantai atas. Wanda pun mengkhawatirkan anaknya Sion yang sedang bermain di ruangan lainnya bersama dengan Spaz, anjing peliharaan mereka. Ternyata benar, Simmons menemui Sion dan memperkenalkan namanya sebagai Spawn. Rupanya Simmons terus diawasi oleh Violator yang lagi-lagi dengan tingkah konyolnya. Tidak lama kemudian Violator dikirim paksa untuk menemui Mel Bolgia dan mengancamnya untuk tidak mengulur waktu terlalu lama serta segera mewujudkan Armageddon, lalu menyiapkan pasukan Hellspawn-nya untuk menyerang surga. Mel Bolgia sendiri menginginkan Spawn segera membunuh Jason Wynn agar virus dari senjata biologis miliknya menyebar dengan cepat. Kembali ke dunia, Terry dengan buru-buru menjemput Wanda dan Sion untuk pulang ke rumah dan mengabarkan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap Jason Wynn di acara pertemuan. Spaz, si anjing kecil imut ini malah memilih untuk ikut dengan Simmons. Di tempat kumuh, Zack mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari lelaki dewasa yang mana mereka bersama-sama memulung sisa makanan dari tempat sampah untuk menyambung hidup. Simmons yang baru datang marah melihatnya, lalu kemudian menyerang lelaki itu. Untungnya Zack menghalanginya dan memberitahu Simmons kalau dia adalah ayahnya. Di tempat lain, di ruang operasi, Jason Wynn akhirnya beneran melakukan saran Violator, yaitu melakukan operasi implan alat picu bom Heat 16 ke jantungnya. Operasi ini membuat Violator merasa senang yang menyaksikan operasi tersebut berjalan dengan lancar, dan dengan santai dia seketika menjadi kaum rebahan dengan cemilan cacing segar berotot campur selai kotoran sapi benyek bekas lindasan truk. Violator kemudian menemui Simmons yang sedang bersama dengan Zack. Simmons yang melihatnya lalu marah setelah akhirnya mengetahui kalau Violator lah yang sebelumnya memerintahkan Jason Wynn untuk membunuhnya 5 tahun yang lalu karena menginginkan dirinya untuk dijadikan sebagai prajurit neraka. Simmons melempar tubuh Violator yang akhirnya membuat Violator marah. Ditambah lagi kakinya Violator ini dikencingi oleh Spaz, Good Dog. Pertarungan pun tidak terelakkan. Violator berubah menjadi monster raksasa mengerikan. Spawn yang hanya bersenjatakan senapan tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Belum lagi dia memang merupakan Spawn baru yang masih belum belajar banyak. Pertarungan pun berjalan tidak seimbang dan berakhir dengan kekalahan mutlak Spawn. Violator lalu memberitahu Spawn bahwa dia dan Jason Wynn akan membuat sesuatu kepada Wanda, Terry, dan Sion. Violator menunggu kehadirannya di rumah Wanda. Cagliostro kemudian datang menolongnya. Setelah kembali pulih, Spawn membulatkan tekad untuk membalas dendam. Cagliostro berusaha meyakinkan Simmons untuk mengubur dendamnya karena dia hanya akan menjatuhkan banyak korban. Cagliostro meyakinkan bahwa Al Simmons telah mati dan dia kini adalah Spawn. Namun dia bisa memilih untuk tidak menjadi seperti yang diinginkan oleh Mel Bolgia. Cagliostro pun mulai melatihnya untuk menggunakan kekuatan armor nekroplasmanya dengan baik dan benar. Pelatihan yang cukup singkat, dan setelah sedikit memahami cara penggunaan armor tersebut, Simmons memutuskan untuk pergi ke rumah Wanda untuk menyelamatkannya dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, lagi-lagi Violator datang menghadangnya dengan mobil truk. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Simmons akhirnya menggunakan armor nekroplasmanya untuk berlindung dari serangan Violator. Melihat hal tersebut, Violator menumpahkan cairan ke jalan yang membuat Simmons pun tergelincir. Simmons kembali merubah armornya untuk menghadang laju mobil truk yang dikendarai oleh Violator dan mengarah ke dirinya. Lalu truk itu pun meledak. Violator terhempas ke atas sambil berkata sampai ketemu di rumah Wanda. Sementara itu di rumahnya, Terry akhirnya mengetahui rencana busuk Jason Wynn yang telah menyebar bioweaponnya. Terry pun menghubungi rekannya di media televisi dan membeberkan mengenai semua rahasia Jason Wynn, lalu mengirimkan email bukti yang cukup untuk memberatkan Wynn. Ketika email terkirim, Sion dan Wanda masuk ke ruangan tersebut lalu disusul oleh Jason Wynn yang dengan senjatanya menghancurkan komputer milik Terry. Jason Wynn pun menyandera mereka sekeluarga. Tidak lama kemudian, Violator pun tiba di rumah Wanda. Spawn juga akhirnya tiba dan menemukan Wanda terikat, lalu tidak lama kemudian tewas ditikam oleh Jason Wynn. Simmons murka melihat hal tersebut dan menghantam Wynn hingga hampir saja membunuhnya. Jason Wynn memperingatkan Simmons bahwa jika dia membunuhnya maka dia akan membunuh banyak orang termasuk Sion anaknya. Karena jika jantungnya berhenti berdetak maka alat di dalam jantungnya otomatis akan membuat virus senjata kimianya akan tersebar. Dengan kekuatannya, Simmons kemudian mengekstrak dan mengeluarkan perangkat tersebut dari jantungnya lalu menghancurkannya dengan mudah. Wanda yang tadi telah tewas ditikam tiba-tiba tersadar lalu menyerang Simmons.
Udah kebaca sih, ini adalah Violator yang menyamar. Jadi Wanda yang sebenarnya masih hidup. Setelah memojokkan Simmons, Violator yang mencoba mengganggu Wanda dengan menjilati wajahnya kemudian diserang tiba-tiba oleh Cagliostro. Dia pun kabur ke neraka melalui tungku api lalu disusul dengan Cagliostro dan Spawn. Sesampainya di sana mereka pun saling berhadapan dengan Violator dalam wujud iblis raksasanya. Setelah berjibaku, Spawn berhasil melukai leher Demon Violator ini. Mereka kemudian dihadapkan kepada Malebolgia yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia menolak memimpin pasukannya, maka dia harus mati. Malebolgia kemudian memerintahkan semua prajurit neraka untuk memenggal kepalanya. Untung saja dengan sigap Spawn membawa Cagliostro kabur dan berhasil lolos kembali ke dunia. Simmons pun akhirnya mulai memahami dan menerima kenyataan bahwa Wanda kini sudah memiliki keluarganya sendiri. Zack kemudian datang dengan membawa Spaz yang berhasil dia temukan. Plot twist yang halus ditawarkan dalam film ini, di mana rupanya Cagliostro mengakui kalau sebenarnya dirinya lah yang juga ikut terlibat dalam pemilihan Al Simmons sebagai Spawn. Dalam hal ini adalah pembiaran yang sengaja dia lakukan untuk membuatnya beneran menjadi Spawn. Tujuannya untuk membuat Simmons menjadi penerusnya yang akan membelot dari Malebolgia dan beralih ke surga. Itu dilakukan oleh Cagliostro karena dirinya sudah tua. Untung saja rencananya berhasil dan Spawn tidak memihak ke neraka. Tidak lama kemudian Violator yang kembali pulih ternyata mengejar Spawn. Dengan panduan Cagliostro, Spawn berhasil mengatasi Violator dan diakhiri dengan memenggal kepalanya dengan menggunakan rantainya. Tubuhnya pun meleleh. Bersamaan dengan kepalanya yang masih sempet-sempetnya menggoda Wanda, Violator kemudian mengancam bahwa dia akan kembali lagi. Lalu tubuhnya dan kepalanya pun meleleh dan kembali ke neraka. Pasca kejadian tersebut, polisi, wartawan, dan tim medis pun mendatangi rumah Wanda. Kurang tukang baksonya aja. Jason Wynn kemudian ditangkap, sementara Terry dan Wanda meladeni para awak media. Dan Spawn menyadari kini rumah Wanda bukan lagi rumahnya. Dia pun memilih membela kebaikan dengan turun kembali ke kehidupan jalanan bersama dengan Zack dan Cagliostro. Narator filmnya malah ngegas, setidaknya itu sekarang. Film superhero yang harusnya epik dengan kisah yang diangkat dari sumber buku komiknya langsung. Harusnya skenario-nya bisa ditulis dengan premis yang jauh lebih menarik. Film ini sendiri diakui sebagai film yang sangat rumit ketika dibuat, di mana anggarannya sebagian besar dihabiskan untuk menyajikan efek visual beberapa karakter termasuk gambaran neraka. Yang paling berhasil tentu saja adalah visualisasi Armored Necroplasma milik Spawn. Ingat, ini di zamannya ya, jadi jangan dibandingkan dengan visualisasi sekarang. Sementara bagian visual terburuk sebenarnya berada di bagian ending ketika final battle di neraka, membuat saya teringat sama Ginny Ojini atau teman-temannya di era tersebut. Akibat terlalu berupaya keras memaksimalkan visual efek itu, yang rupanya justru menjadi bumerang dengan melemahkan dan bahkan bisa dikatakan menghancurkan aspek lain film ini secara tematik. Ada perbedaan penting juga yang tersaji dalam film ini dengan komiknya, yaitu pembunuh Al Simmons sebenarnya adalah karakter yang bernama Chapel yang diciptakan oleh Rob Liefeld. Dalam film ini, karakter Jessica Priest sengaja dibuat untuk menggantikan peran Chapel tersebut. Lalu sosok Terry di dalam komik sebenarnya berkulit hitam. Namun untuk menghindari kesalahan sasaran target marketing pada waktu itu, maka dirubahlah karakter ini menjadi karakter kulit putih yang diperankan dengan sangat baik oleh D.B. Sweeney, yang memang sepanjang film penampilannya bersinar dibandingkan dengan yang lain. Untuk kalian yang mencari tahu kelanjutan film ini atau mungkin rebootnya, produser yang bersedia untuk menangani proyek ini pernah mengungkap dan membocorkan di bulan Mei kemarin bahwa proyek reboot dari Spawn adalah sebuah proyek yang sangat aktif berjalan dan hingga kini masih memegang nama Jamie Foxx sebagai karakter utama yang akan memerankan karakter Spawn. Mereka sangat bersemangat, apalagi melihat kesuksesan Joker di box office. Kita tunggu saja ya. Universe, seberapa excitedkah kalian terhadap Spawn reboot? Di kolom komentar ya. And as usual, saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan juga kalian yang sudah bergabung di membership community. Dan ini dia nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.